Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah fillah rahimakumullah, saudaraku yang senantiasa di dalam rahmat Allah. Alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali di majlis ilmu ini, dan terus kita berharap di dalam diri kita semoga ilmu yang kita pelajari, yang kita pahami ini adalah ilmu yang akan menjadikan kita diakui sebagai hamba Allah dan kita dimasukkan ke dalam surganya dengan rahmatnya nanti, dan dikumpulkan bersama hamba-hamba Allah yang saleh minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka adalah sebaik-baik teman. Baik saudaraku yang Allah muliakan, insyaallah pada kesempatan Sabtu ini, pagi ini kita akan membahas tentang bahayanya mengikuti hawa nafsu. Ini merupakan bagian bahasan dari hadis yang ke-9. Baik teman-teman yang Allah muliakan, apa yang akan kira-kira kita dapat dari subtema ini, yaitu bahayanya mengikuti hawa nafsu. Insyaallah semua paham ketika kita berbicara hawa nafsu. Kita tidak mendapati hawa nafsu di dalam ayat-ayat Al-Quran kecuali kata hawa. Jadi hawa nafsu sudah ditransfer ke bahasa kita. Allah menggunakan kata hawa nafsu di dalam ayat-ayatnya cukup dengan hawa saja. Nah, ketika kita bicara hawa di dalam ayat-ayat Al-Quran, maka itu kaitannya dengan ilmu, kaitannya dengan ilmu. Ketika kita tidak berusaha untuk memahami ilmu dengan benar dan pasti hasilnya salah, berarti itu hawa namanya. Jadi kalau kita tidak mau pusing dengan ilmu, mana yang benar, mana yang salah, apalagi tolak ukurnya hanya banyak orang, itu pasti hawa. Pasti hawa. Nah, kalau keinginan dalam diri kaitannya dengan duniawiyah, kesenangan dunia,
Itu pun kita tidak memperdulikan bahaya atau tidaknya, itu namanya syahwat. Ya. Jadi hawa dan syahwat. Dari hawa nanti melahirkan syubhat, ya. Dari syahwat melahirkan fahsya. Nah, dua-duanya ini adalah penyakit agama yang terus berusaha untuk menempati ruang kosong di dalam hati setiap kita. Nah, inilah oleh karena itu pentingnya untuk kita terus mengisi hati kita dengan ilmu, agar hawa dan syahwat itu tidak memiliki ruang di dalam hati kita. Kalau itu ada celah saja, dia akan masuk, ya. Akan masuk ke dalam hati kita, dan kita akan ditadzin, akan dihiasi oleh syaitan, ya. Kita nanti akan terpapar dua penyakit tersebut. Maka bahayalah, ya, keadaan agama kita, ya, terancam keadaan agama kita, kondisi agama kita. Baik teman-teman, kita lihat dari bahasan ini ayat dari surah Al-Qasas ayat 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in lam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Nah, ini teman-teman, ya. Wa man adall mimman ittaba'a hawah bighairi hudan minallah innallaha la yahdil qaumal zalimin. Nah, ini teman-teman, ya. Maka jika mereka tidak menjawab, ya, tantanganmu, lak di sini mu kepada Rasulullah SAW, ya. Fa'lam, maka ketahuilah, Allah menyuruh Rasul untuk mengetahui. Allah memberi ilmu di sini, ya. Fa'lam di sini Allah memberi ilmu kepada Rasulullah SAW. Ilmunya annama yattabi'una ahwa. Ini dia, ahwa jamak dari hawa, ya. Ahwa jamak dari hawa. Maka ketahuilah bahwa mereka yang tidak memenuhi tantangan Rasulullah SAW hanyalah mengikuti hawa, diterjemahkannya keinginan mereka. Maksudnya keinginan kepada ilmu, tapi salah, ya. Jadi yattabi'una ahwa'ahu itu mengikuti keinginan dari dirinya kepada ilmu yang salah, ya. Ilmu yang subhat, ya. Ilmu yang akan menyesatkan, akan merusak amalnya dan merusak kehidupannya. Wa man adalla mimman ittaba hawa. Kata Allah, dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti keinginannya? Artinya selain dari orang yang mengikuti hawa nafsu ini, inilah yang paling sesat. Seperti itu, ya. Tanpa mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun. Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Sesuai dengan subpokok bahasan kita, ya. Jadi kita akan bahas ini orang-orang yang mengikuti ahwa. Bagaimana bahayanya? Di sini sebenarnya sudah Allah berikan gambaran bahayanya orang yang mengikuti hawa atau hawa nafsu, ya. Apa bahayanya? Mereka pertama terancam berada dalam adall. Adall ini paling sesat, ya. Bukan sesat lagi, adall, paling sesat. Jadi mengikuti hawa, mengikuti ilmu yang belum jelas, itu dalam posisi adall. Adall, paling sesat, paling hina. Sudah begitu, Allah juga memberikan ancaman, innallaha la yahdil qaumal zalimin. Mereka dikelompokkan oleh Allah ke dalam orang-orang yang zalim.
zalim, tapi di sini zalimnya zalim tingkat besar, ya. Zalim tingkat besar. Dan Allah juga menjelaskan la yahdi. Allah tidak akan memberi hidayah kepada mereka. Jadi di sini bukan semata-mata Allah tidak memberi hidayah, tapi merekanya yang tidak mau hidayah dari Allah. Jadi kalau ada kita mendengar kata-kata, oh dia belum dapat hidayah dari Allah, sebenarnya enggak begitu teman-teman. Ya, sebenarnya tidak begitu. Karena Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Di dalamnya Maha Pemberi hidayah. Jadi yang salah mereka, yang salah kita, tidak mau minta hidayah kepada Allah. Hanya alhamdulillah kita sudah paham ketika bicara hidayah minimalnya 4 istilah yang kita pahami. Ada hidayah ammah, ada hidayah al-ilmu, kemudian ada hidayah at-taufiq, dan ada hidayah fil akhirah, di akhirat, ya, ila jannah wa ila an-nar. Hidayah ada 4, hidayah amah, hidayah yang sifatnya umum, al-mushtarakah, yang ini berlaku untuk semua makhluk Allah tidak kecuali. Hanya ketika bicara hidayah amah, hidayah ini hanya untuk kepentingan kelangsungan hidup saja, ya. Kelangsungan hidup saja. Manusia lapar, ditunjukkan oleh Allah tuh makanan, dimakannya sudah selesai, ya. Kita haus, ditunjukkan oleh Allah ini penghilang dahaga, air, diminumnya sudah selesai. Itu namanya hidayah ammah. Kita dingin, bagaimana caranya? Allah berikan cara-cara untuk menghilangkan rasa dingin, entah dengan minum hangat atau pakai mantel dan sebagainya. Intinya bagaimana yang sedang dirasakan itu hilang dan kita kembali lagi normal. Itu namanya hidayah ammah, dan ini berlaku untuk semua makhluk Allah. Nah, lain halnya hidayah berikutnya, hidayah ilmu, yang juga boleh disebut dengan hidayah dalalah atau hidayah bayan atau hidayah irsyad, ya. Semuanya ini adalah kaitannya dengan hati, ya. Hati. Allah menyuruh kepada kita untuk mengisi hati kita dengan hidayah ilmu tadi. Nah, kalau sudah hidayah ilmu dipraktekkan, ya, menjadi hidayah taufik. Jadi ketika kita bicara saya belum dapat taufik dari Allah, itu juga sebenarnya enggak begitu, ya. Karena seorang ulama dari kalangan salaf membantu kita memahami kata taufik. Taufik itu adalah sebesar dan sekuat apa kita mengamalkan ilmu, itulah taufik. Dan itulah dia taufik. Kita dapat ilmu nih, lantas kita tidak menggunakannya, ya enggak dapat taufik berarti. Kita dapat ilmu, segera diamalkan, itulah hidayah taufik. Jadi sejauh mana, sekuat mana kita mengamalkan ilmu yang sudah kita dapati dan benar dan sudah paham, itulah hidayah taufik namanya. Jadi semakin kita bergegas mempraktekkan ilmu yang sudah jelas, semakin kuat taufik kita. Nah, itu teman-teman ya. Nah, baru nanti di akhirat menjadi harapan kita hidayah ilal jannah, petunjuk dari Allah untuk kita menuju surganya. Nah, sedangkan orang-orang yang adall, yang tersesat karena mengikuti hawa, dan mereka di kelompok orang-orang zalim, hidayah ila annar, petunjuk dari Allah ke mereka ke neraka. Wa'iyadzubillah. Ini teman-teman. Baik, untuk memperjelas dan mempertegas isi kandungan ayat ini, nah ini dari sekian tafsir saya ambil 2 tafsir yang insya Allah representatif ini buat kita mengambil intisari dari ayat 50 surah Al-Qasas tersebut. Ini antara lain orang-orang yang sudah mengetahui
amal-amal yang benar yang dibawa Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun mereka meninggalkannya, ya, yarhamukallah, maka berarti mereka itu adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Itu teman-teman ya. Otomatis tidak dapat hidayah taufik saat itu karena sudah itu benar tapi ditinggalkannya. Dia tidak mendapat taufik dari Allah dan dia tidak menghendaki taufik dari Allah. Saya ulangi lagi sekali lagi, orang-orang yang sudah mengetahui ya amal-amal yang benar yang dibawa Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun mereka meninggalkannya, maka berarti mereka itu adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Teman-teman bisa cek di dalam tafsir As-Sa'di. Ya. Yang kedua, setiap orang yang tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian dia mengikuti pendapat ya yang padahal bertentangan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia mengikuti hawa alias hawa nafsu. Tafsir As-Sa'di juga. Itu teman-teman ya. Kemudian yang ketiga di dalam tafsir Ar-Razi ya. Dalam ayat ini menunjukkan tentang rusaknya taklid. Nah, jadi ayat ini minimalnya 3 poin penting yang harus kita jadikan itu sebagai ilmu buat kita. Bahwa kalau sudah tahu itu dari Rasulullah SAW, ya, maka jangan kita tinggalkan. Jangan kita tinggalkan. Kerjakanlah, amalkanlah, praktekanlah. Ya. Karena akan semakin memperkuat keimanan kita kepada Rasulullah SAW. Jadi bukti kita iman kepada Rasul adalah tadi mengamalkan apa yang sudah kita ketahui dari Rasulullah SAW tentang amal-amal agama yang benar. Nah ini teman-teman ya, 3. Orang yang sudah mengetahui amal-amal yang benar yang dibawa Rasulullah SAW namun mereka meninggalkannya, maka berarti mereka adalah orang-orang yang banyak. Ya, banyak. Apalagi kalau kita ingat di antara ayat dari surah Al-Waqi'ah ya. Orang-orang yang akan selamat itu sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin atau wasullatun minal akhirin ya. Sedikit, sepertiga lah. Sepertiga dari umat terdahulu dan sepertiga dari umat terakhir, umat Nabi SAW. Umat terdahulu berarti sebelum Nabi Muhammad ke terus ya. Sepertiga. Kalau penduduk dunia ini ada berapa triliun misalnya, sepertiganya ya, sepertiganya. Kalau kita tidak berupaya untuk bisa berada di sepertiga ini, ya sudah, berarti kita masuk ke dalam ahlul ahwa ya, yang cenderung mengikuti hawa nafsu. Itu teman-teman ya. Jadi sekali lagi, yang kedua, setiap orang yang tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian dia mengikuti pendapat ya. Pendapat. Jadi lebih mengikuti pendapat ya, daripada yang sudah jelas hadisnya ya. Maka ini pun masuk ke dalam orang-orang yang mengikuti hawa. Wa'iyadzubillah ya. Dan yang ketiga, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu termasuk mengikuti pendapat ya. Pada ada yang qaul Rasul yang kuat, maka mereka sama saja dikelompokkan ke dalam orang-orang yang taqlid. Jadi orang yang taklid mereka adalah orang-orang yang zalim ya. Innallaha la yahdi qauma adh-dhalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang taklid di dalamnya. Baik teman-teman ya. Baik, itu ayat yang pertama. Baik, kemudian ayat berikutnya teman-teman, surah Shad ayat 26. Wala
wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladzina yadhilluna an sabilillahi lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena mengikuti hawa nafsu, karena mengikuti hawa nafsu itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang memberitahu Allah sendiri, teman-teman, ya. Yang memberitahu Allah sendiri. Kata Allah, jangan mengikuti hawa nafsu. Ya, jangan mengikuti hawa nafsu. Karena mengikuti hawa nafsu akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat. Mengapa? Ini teman-teman, karena mereka melupakan hari perhitungan. Karena mereka melupakan hari perhitungan. Seperti itu. Ya. Kemarin ngobrol-ngobrol dengan seorang teman. Mengapa ya mereka itu kok tidak mau beramal yang benar, ya. Tidak mau beramal yang benar gitu. Diberitahu juga tetap saja ngotot. Maka di antara jawabannya adalah karena mereka tidak mau berpikir tentang akhirat, ya. Tidak mau memikirkan secara sungguh-sungguh tentang akhirat, baik tentang azab ataupun tentang pahala surga. Ya. Mereka tidak serius, tidak sungguh-sungguh bahwa neraka itu ada. Berbagai macam azab di neraka itu ada dan menyakitkan, syadid. Ya. Surga itu ada. Nah, orang-orang yang tidak beramal dengan benar, di antara penyebabnya menurut ayat ini karena mereka tidak berpikir tentang akhirat, ya. Tidak memikirkan serius tentang azab, tidak memikirkan serius tentang surga, seperti itu. Nah, nanti dari kandungan ayat ini akan dijelaskan, ya. Mengapa juga mereka ini enggak serius memikirkan akhirat, ya, tidak memikirkan perbekalan. Kenapa? Nanti di sini juga ada penjelasannya, ya, dari beberapa kitab tafsir. Nah, lihat teman-teman. Kandungan ayat 26 surah Shad di antaranya adalah 1, mengikuti hawa nafsu menyebabkan tersesat dari jalan Allah. Jadi teman-teman bisa lihat tafsir Ar-Razi, ya, di samping tafsir-tafsir yang lain. Tafsir ini sepertinya meliputi, ya, merangkum dari beberapa tafsir, walaupun tafsir ini lebih dahulu munculnya, ya. Mengikuti hawa nafsu menyebabkan tersesat dari jalan Allah. Tersesat dari jalan Allah mengakibatkan terkena azab Allah. Mengikuti hawa nafsu mengakibatkan terkena azab Allah. Jadi hawa nafsu menyebabkan tersesat dari jalan Allah. Orang yang tersesat dari jalan Allah maka akan terkena azab Allah. Kesimpulannya, orang yang mengikuti hawa nafsu pasti terkena azab Allah. Gitu. Orang yang mengikuti hawa nafsu pasti terkena azab Allah. Baik secara fisik ataupun secara rohani. Justru ketika seseorang ini mengikuti hawa nafsu, walaupun secara azab fisik, ya, neraka belum dinampakkan kepada dirinya, atau siksa Allah secara fisik di dunia pun Allah belum memberikannya, tapi dengan terus dia beramal berdasarkan hawa nafsu, itu pun sudah azab sebenarnya dari Allah, ya. Itu sudah bentuk azab dari Allah. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengetahui bahwa dunia ini hanya sebatas kesenangan dunia. Jadi seorang yang tidak bisa beribadah, bahkan tidak mau beribadah, bahkan tidak mampu beribadah, tapi merasa aman
dengan serba cukupnya kebutuhan fisiknya, itu sebenarnya kata sahabat sedang diazab oleh Allah. Ya, sedang diazab oleh Allah. Man lam ya'rif anna man yara, subhanallah saya agak lupa perkataan seorang sahabat Abu Hurairah. Jadi barang siapa yang memahami bahwa dunia ini hanya sebatas mat'am, masyrob, malbas, begitu. Barang siapa yang memahami bahwa nikmat Allah, ya, man lam yara anna ni'matallahi illa fi al-malbas wal mat'am wal masyrab, ya, faqad qalla ilmuhu wa hadara adzabu. Begitu kata seorang sahabat. Barang siapa yang memahami bahwa nikmat Allah itu hanya sebatas makan, minum, pakaian, pokoknya kesenangan dunia, faqad qalla ilmu, maka orang ini sedikit sekali ilmunya, ya. Jadi masih memberi pujian seakan-akan masih ada ilmu, padahal maksudnya tidak ada ilmunya. Justru faqad hadara adzabu, orang seperti ini justru sebenarnya sedang diazab, teman-teman, ya. Jadi orang yang diberikan oleh Allah dari sisi dunia serba ada, tapi nggak ngerti hidup, sholat enggak, ya, sholat seketemunya, ya, ibadah yang lain apalagi, maka qad hadara adzabu, sebenarnya azab Allah sedang hadir bersamanya. Itu teman-teman, ya. Jadi mengikuti hawa nafsu menyebabkan tersesat di jalan Allah, ya. Tersesat di jalan Allah mengakibatkan terkena azab Allah. Mengikuti hawa nafsu mengakibatkan terkena azab Allah. Wa'iyadzubillah. 2. Penyebab awal seseorang berada dalam kesesatan, ini yang tadi saya sampaikan ke teman-teman. Penyebab awal seseorang berada dalam kesesatan adalah karena melupakan atau tidak mau mengingat-ingat hari-hari hisab dengan sungguh-sungguh. Nggak mau bicara akhirat. Azab Allah itu sangat, masih menggampangkan azab Allah, masih menggampangkan, masih menganggap remeh azab Allah. Maka itulah penyebab seseorang itu menjadi pengikut hawa nafsu, ya, menjadi pengikut amal yang salah. Seperti itu. Akhirnya mereka berada dalam kesesatan. Kemudian dilanjutkan lagi. Penyebab seseorang tidak mau mengingat hari hisab. Nah, mengapa orang ini enggak mau ingat akhirat? Ya. Kenapa enggak mau ingat bahwa di neraka itu azabnya menyakitkan? Ya. Andai kita terkena api saja sedikit di dunia ini, kena korek api ujung jari kita, itu kita udah merasakan sakit. Bagaimana kalau di akhirat itu kita dimasukkan sepenuhnya, ya, ke dalam api yang sedang berkobar, dan api tersebut panasnya luar biasa, ya. Nah, ini adalah dengan karena dirinya dikuasai syahwat. Penyebab seseorang tidak mau mengingat hari hisab dengan sungguh-sungguh adalah karena dirinya dikuasai syahwat. Syahwat adalah keinginan dunia semata, ya. Keinginan dunia semata yang pasti berujung dengan penyesalan. Ini namanya syahwat. Nah, saat dikuasai syahwat, maka seseorang akan melalaikan perbekalan buat akhirat. Ya, ketika seseorang dikuasai syahwat, dia enggak memperhatikan saya nanti akan mati. Kemudian apa yang jadi perbekalan saya setelah saya mati? Tidak berpikir seperti itu, ya. Tidak berpikir seperti itu. Dan pada saat itu pula maka hawa pun menguasainya. Ya. Hawa pun menguasainya. Jadi antara syahwat dan hawa alias itu saling berkolaborasi. Ya. Siapakah yang mengkolaborasikannya? Syaitan.
ya, syaitan. Syaitan berusaha untuk mengkolaborasikan antara syahwat dan hawa alias hawa nafsu. Untuk apa? Untuk menjadikan kita beramal yang salah. Seperti itu teman-teman. Nah, saat hawa alias hawa nafsu telah menguasai diri seseorang, maka beramal agama pun tidak diperhatikan benar atau salah. Saat itulah setan mentazinnya. Ya, saat itulah setan mentazin. Tazin adalah menjadikan pikiran dia melihat amal salah itu adalah benar. Ya. Sudahlah, yang penting saya beramal. Ya. Ini juga sudah mendingan saya mau beramal. Dia seakan-akan yang menilai orang lain, padahal yang menilai Allah. Ya, dia mengatakan segini udah bersyukur saya enggak seperti mereka. Kata kita, emang siapa yang menilai? Yang menilai bukan kita, yang menilai itu Allah, ya. Dan yang akan merasakan akibatnya bukan kita, dia sendiri. Nah, itu teman-teman ya. Jadi orang-orang yang mengatakan masih mendingan saya walaupun begini masih beramal, itu sebenarnya sedang kena tajin, ya. Kena tajin syaitan. Sedang kena makar, sedang kena prank dari syaitan, ya. Wa'iyadzubillah. Itu teman-teman ya. Jadi inilah di antara kandungan ayat 26 dari surah Shad. Kemudian teman-teman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahu bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Dan bersabarlah dirimu. Rasulullah dihibur oleh Allah. Dihibur oleh Allah. Bagaimana cara Allah menghibur Rasulullah dan menghibur hamba-hambanya yang serius beriman kepada Allah, yang ingin terus merasakan bimbingan Allah? Allah menghiburnya dengan bersabarlah dirimu bersama orang-orang yang menyeru Tuhan mereka di pagi dan di senja hari. Teman-teman ya. Jadi Allah menghibur kita, ya, agar kita tidak selalu bersedih. Caranya Allah menyuruh kita untuk senantiasa bersama-sama dengan orang-orang yang senantiasa menjaga sholat 5 waktu di masjid. Jadi kata yad'una rabbahum ini bukan semata-mata berdakwah, berceramah, ya. Tapi dalam tafsirnya yang dimaksud yad'una rabbahum ini adalah yang senantiasa menjaga sholat 5 waktu, yang senantiasa komitmen dengan sholat berjamaah di masjid. Karena ini kaitannya asbabu an-nuzul ayat ini adalah beberapa sahabat Rasulullah yang mereka adalah dianggap lemah, ya. Dan Allah uji dengan kekurangan ekonomi, ya. Jadi para sahabat yang dimaksudkan dalam yad'una rabbahum, ya, ini adalah para sahabat yang Allah uji dengan kekurangan ekonomi. Mereka senantiasa menjaga, ya, salat 5 waktu. Saat Rasulullah SAW sedang bersama mereka, ya, sedang halaqah, ya, sedang muzakarah, datanglah pembesar Quraisy yang kaya raya. Mereka merayu Rasulullah agar Rasulullah meninggalkan sahabat-sahabat yang dia lihat mereka adalah orang-orang yang menurut mereka miskin, ya. Rasulullah hampir saja terpengaruh, ya. Tapi kemudian Allah ingatkan, wasbir nafsak.
Jangan terpengaruh dengan bujuk rayu mereka dunia. Jangan, kata Allah. Tetaplah wasbir, tetaplah engkau bersama dengan mereka. Ya, teman-teman silahkan nanti lihat asbabu an-nuzul dari ayat ini. Ya. Jadi kita diperintah oleh Allah untuk menjaga keimanan kita, ya, menjaga kualitas amal-amal saleh kita adalah untuk senantiasa bersama orang-orang yang menjaga sholat 5 waktu. Ya, tentunya di sini pun menjaga sholat 5 waktu yang benar, ya, yang benar. Yang ketika berjamaah bagaimana tata cara berjamaah yang benar itu, ya, bukan sekedar ke masjid, bukan, tapi dia tahu tujuan ke masjid, ya, dia membawa ilmu, dia terus mencari ilmu, ya. Jadi mencari ilmu tidak hanya melalui majlis ilmu tapi melalui sholat berjamaah, ya. Oh, ternyata orang ini ketika disuruh rapat tidak mau. Jadi ilmu buat kita. Jangan sampai saya seperti itu. Seperti itu, teman-teman, ya. Nah, jadi dan bersabarlah dirimu bersama orang-orang yang menyeru Tuhan mereka di pagi dan di senja hari dengan mengharap keridhoannya. Nah, itu. Jadi kita dari ayat ini sudah jelas hadirnya kita ke masjid adalah untuk mengharap ridha Allah, ya. Yuriduna wajha, mengharapkan ridha Allah. Wala ta'du 'ainaka anhum. Nah ini, ya. Dan janganlah kedua matamu, jadi kepada Rasulullah khususnya, umumnya kepada kita, berpaling dari mereka, dari para sahabat Rasulullah, ya, yang senantiasa menjaga sholat 5 waktu karena mengharap perhiasan dunia. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti hawa nafsunya. Dan urusannya itu melampaui batas alias sia-sia, alias tidak ada manfaat. Teman-teman, ya. Jadi inilah bahayanya mengikuti hawa nafsu. Bahaya mengikuti hawa nafsu. Yang menerangkan tentang bahayanya bukan siapa-siapa, Allah. Ya, Allah. Allah yang Maha tahu tujuan dihadirkannya kita di muka bumi. Allah yang Maha tahu bagaimana cara mengatur kita. Allah Maha tahu apapun yang kita inginkan, Allah Maha tahu, ya. Pada bahasan kemarin sudah kita bahas, ya. Barang siapa yang barang siapa yang menentang agama, ya, maka dia akan ditantang oleh agama. Barang siapa yang mempersulit agama, dia akan dipersulit nanti oleh agama. Jadi ad-dina yusrun, agama ini mudah. Bagaimana kita merasakan mudah? Ikuti saja apa yang Rasul bawa. Tapi kalau kita menentang begini begitu dengan mengedepankan hawa kita, berarti kita sedang yusyadadin, sedang mempersulit agama. Akhirnya yang kena batunya kita sendiri. Wal'iyadzubillah. Baik, teman-teman. Lihat berikutnya. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl wa adallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil. Katakanlah, hai ahlul kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan alias melampaui batas. Gulu, ya. Gulu dari kata ghala. Ghala yang itu melebihi batas. Ketika air ini sudah keluar dari batas ujung permukaan atas, itu namanya gulu, ya. Jadi keluar dari batas. Keluar dari batas itu namanya gulu, ya. Atau ifrat, ya. Ifrat berarti itu keluar dari batas. Tafrid itu mengurangi. Ya, wahai ahlu kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan alias melampaui batas dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah
sesat dahulunya sebelum kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Jadi lihat teman-teman, warna biru ahwa, ya, jamak dari hawa. Jadi dari dulu, ya, hingga nanti akhir zaman yang akan merusak agama Allah itu hawa, ya, hawa. Kita menyebutnya hawa nafsu. Nanti hawa nafsu berkolaborasi dengan syahwat, ya sudah, ketika keduanya sudah bersepakat kuat, sudah rusak, ya, rusak manusia ini. Baik teman-teman, tidak terasa waktu cepat sekali. Kita lihat, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Nah, ini teman-teman, ayat ini bisa merangkum ayat sebelumnya, ya. Bisa merangkum ayat-ayat sebelumnya terkait dengan bahayanya mengikuti hawa atau hawa nafsu, ya. Lihat di sini, antusibahum, ya, artinya fitnah akan menimpa mereka. Nah, fitnah di sini yang dimaksud apa? Di sini kalau dalam terjemahannya cobaan. Fitnah di sini cobaan, ya. Kalau cobaan berarti uji coba, ya, alias belum sebenarnya, ya. Maka satu peristiwa itu tergantung orang, situasi, kondisi ruhani seseorang melihat peristiwa tersebut. Kalau seseorang yang kondisi ruhaninya adalah orang yang beriman dan merindukan terus perbaikan keimanan, ketika melihat peristiwa yang sama, dia melihat itu bisa jadi fitnah alias cobaan, ya, cobaan. Jadi menjadikan dia semakin kuat lagi imannya. Tapi kalau yang kondisi ruhani seseorang melihat peristiwa tersebut adalah ruhaninya rusak dan dia tidak mengalami perubahan dari peristiwa yang dia lihat, maka saat itu azab bagi dia, ya. Jadi begitu teman-teman, ya, termasuk sekarang yang terjadi, ya, di Los Angeles, kebakaran yang terus menerus. Ini yang sedang terjadi bisa jadi azab, bisa jadi cobaan, ya. Jadi bagaimana kondisi ruhani yang menilai saat itu, saat ini. Itu makanya di sini teman-teman, fitnah di sini kalau kita kembali kepada ayat-ayat Al-Qur'an, maknanya sangat luas dan kita sudah membahasnya. Ya. Maknanya sangat luas. Fitnah berarti di dalamnya bisa perintah, bisa larangan. Kita diperintah oleh Allah, ini sedang difitnah oleh Allah, ya. Nah, berarti kata fitnah di situ terkait dengan perintah, apakah akan negatif atau positif tergantung penerimaan kita. Kalau kita memang orang beriman dan siap diperintah dan bahkan kita menanti perintah, maka fitnah yang artinya perintah di situ adalah positif buat kita. Nah, maka di sini makna fitnah sangat luas sekali teman-teman. Seorang tidak bersalah begini-begini dituduh, itu juga fitnah artinya. Nah, fitnah di situ artinya buhtan, ya. Buhtan artinya mengada-ngadakan kebohongan. Jadi fitnah itu luas sekali maknanya teman-teman. Nah, di sini dalam ayat ini Allah mempertegas ya kata fitnah, ya kata azab. Ya, kata fitnah dan kata azab. Artinya kalau orang itu sadar dengan fitnah di dunia, berarti dia akan selamat dari azab dunia dan azab akhirat.
Tapi kalau seseorang ketika difitnah oleh Allah di dunia, dia tidak sadar, maka fitnah tadi sudah jadi azab, terlebih nanti di akhirat. Begitu teman-teman. Ya. Nah, lihat di sini. Yang akan terkena fitnah bagi mereka yang meninggalkan apa yang Rasul contohkan adalah hatinya. Ini teman-teman, ya. Fi qulubihim, ya. Jadi Allah akan berikan fitnah di hati-hati mereka. Ingat selalu teman-teman, qalbun ini adalah hati tapi secara fisik, ya. Secara fisik. Berarti ketika disebut qalbun, ini Allah inginkan antara, Allah memberitahu kepada kita antara hati ini berfungsi dan tidak berfungsi. Ya, Allah menyebut qalbun berarti antara dua. Allah sedang menerangkan hati ini berfungsi atau tidak berfungsi. Kalau berujung dengan hal-hal yang negatif berarti qalbun di sini tidak berfungsi. Tapi kalau berujung dengan hal yang positif berarti berfungsi. Nah, kalau sudah berfungsi 4 hal tadi, ya. Lubunnya, kemudian aklunnya, fuadnya dan nuhanya. Ini terus diperhatikan. Nah, kalau itu tidak diperhatikan, maka inilah penyakitnya, fitnahnya, ujiannya itu berupa kekufuran. Ya. Kekufuran itu tadi menolak kebenaran. Sudah tahu ini loh, ayo praktekan. Tengok kanan, tengok kiri. Enggak, nanti aja deh. Itu namanya kufrun. Ya, ketidaksiapan untuk mempraktekan apa yang sudah jelas kebenarannya itu namanya kufrun. Ya, itu namanya kufrun. Nah, kalau kekufuran itu sebuah perbuatan sudah menimpa kepada diri orang yang beriman, maka menjadilah nifak. Ya, menjadilah nifak. Jadi nifak itu adalah bentuk kekufuran namun terjadi pada diri orang yang beriman. Begitu teman-teman. Nah, ini semuanya penyakit hati, kufur dan nifak ini. Kalau kufur orangnya kafir, kalau nifak orangnya munafik. Nah, kalau orang ini sudah terkena nifak, ya, padahal dia beriman, ya, maka nanti akan melahirkan secara lahiriah, secara fisik amal-amalan yang bertentangan, menggantikan amal Rasulullah yang dia tinggalkan. Jadi akan menggantikannya. Ya, makanya setiap hilang satu sunnah muncul satu bid'ah pada dirinya. Begitu kata ulama, ya. Ketika seseorang meninggalkan satu sunnah Rasul, maka dia mendapatkan gantinya satu bid'ah. Waliyadzubillah. Nah, jadi ketika seorang sudah terkena punya penyakit nifak, ya, dari keimanannya ini muncullah di permukaannya pengganti sunnah Rasul, yaitu bid'ah. Jadi bid'ah adalah amal-amal lahiriah yang bertentangan dengan yang sebenarnya. Begitu teman-teman, ya. Wal'iyadzubillah, inilah bahayanya mengikuti hawa nafsu. Baik, sedikit lagi teman-teman. Sebagai akhir, ya. Sebagai akhir, karena tidak terasa 1 jam itu cepat sekali, ya. 1 tahun, waktu itu mendekati hari kiamat. Waktu 1 tahun itu serasa sebulan. Sebulan seperti seminggu. Seminggu seperti sehari. Sehari seperti membakar sesuatu yang sudah kering sekali. Silahkan teman-teman coba bakar kertas, ya. Yang sudah kering, bakar akan cepat habis. Nah, itu berarti sehari, ya. Wal'iyadzubillah. Nah, ini nasihat buat kita agar kita bisa mengisi waktu yang cepat berlalu ini dengan hal-hal yang bermanfaat, ya. Kata Abdullah ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya,
beliau berkata menasihati kita, ughdu aliman au muta'alliman wala taghdu imma'atan. Ya. Ughdu aliman au muta'alliman wala taghdu imma'atan. Mulailah kehidupanmu di pagi hari dengan mengajarkan ilmu. Aliman ini adalah orang berilmu. Yang dimaksud di sini bukan hanya mengajarkan ilmu, tapi mengamalkan ilmu juga. Ketika kita tidak sempat menyampaikan kepada yang lain, maka ajarkan kepada diri, alias amalkanlah ilmu yang sudah kita dapati. Seperti itu ya. Jadi mulailah kehidupanmu di pagi hari dengan mengajarkan ilmu. Au muta'alliman, atau mencari ilmu. Atau mencari ilmu. Mencari ilmu sekarang sudah sangat mudah sekali. Ya. Allah berikan fasilitas untuk mencari ilmu sangat luas dan sangat mudah sekali. Tinggal kita hati-hati saja. Ya. Apakah ini layak kita ambil atau tidak? Seperti itu. Wala tagdu im'atan, dan janganlah ikut-ikutan. Jelas sekali teman-teman ya. Jadi ini nasihat ugdu. Ugdu ini setiap orang ya. Bukan berrame-rame, bukan ya. Bukan berjamaah, bukan. Setiap individu. Jadi nasihat dari beliau, hendaklah setiap individu dari kita ini berilmu ya. Mulailah di pagi hari ini dengan ilmu ya. Jangan dengan selain ilmu. Jangan dengan selain ilmu. Dan yang dimaksud ilmu ini adalah ilmu yang jelas ya. Ilmu yang bersih dari subhat. Karena di akhir zaman sendiri min asyratis saati ayyul tamasa al-ilmu minal asagir. Karena di antara tanda-tanda kecil hari kiamat adalah ayyul tamasa al-ilmu minal asagir. Akan diperolehnya, dicarinya, dituntutnya ilmu minal asogir, dari orang-orang asogir. Asogir di sini maksudnya ahlul ahwa, ya, ahlul ahwa, orang-orang yang cenderung mengikuti hawa nafsu. Baik teman-teman, sekali lagi tidak terasa waktu, ya, teman-teman bisa cek ini di dalam kitab Al-I'tisam, ya, bab asyrah, ya. Amsilah littibail hawa wa taqlid. Baik teman-teman, itu akhir bahasan dari hadis yang ke-9 ya, tentang beribadah semampu ya. Nah, insyaallah pertemuan hadis yang sudah kita bahas sudah ini ya. Hadis tentang niat, jangan lupa ingat-ingat terus. Hadis tentang agama Islam, hadis tentang rukun Islam, hadis tentang agama, amal agama itu tergantung penutupnya, hadis tentang kemungkaran dan bid'ah, hadis tentang halal dan haram, hadis tentang agama itu nasihat, hadis tentang kehormatan muslim. 9 yang baru saja kita selesaikan adalah hadis tentang perintah mengerjakan apa yang disanggupi. Baik, insyaallah pertemuan berikutnya adalah yang ke-10, yaitu hadis tentang Allah hanya menerima yang halal yang baik. Itu saja teman-teman yang bisa kita bahas pada kesempatan satu ini. Sekali lagi terus kita tumbuhkan harapan di dalam hati kita agar Allah terus membimbing kita dan membersamakan kita dengan orang-orang yang mencintai Allah. Allahumma nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubbal amal alladhi yuballighuni hubbak. Rabbi habli hukman wal hikmi bis salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.